disebabkan karena kelaparan, pantaskah kita disebut orang-orang yang peduli dengan agama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas pinjaman nikmat sementara ini. Tak ada yang abadi, semuanya akan kembali. Maka dalam pinjaman sementara ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhoannya sebelum dilakukan laporan pertanggungjawaban nikmat atas pinjaman-pinjaman itu. Semoga kita tergolong hamba yang pintar bersyukur dan hamba yang pandai memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat atau agama Islam ini. Dan semoga kita orang yang tergolong lolos nantinya dari pertanggungjawaban nikmat-nikmat itu. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mengasah hati dan jiwa ini agar kecintaan kepada Nabi itu meresap ke dalam jiwa, tak hanya sebatas pemanis bibir. Cinta memang butuh latihan, karena memang sering kita terperosok di mana hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan artian lisan mengatakan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang tindakan dan perbuatan kita adalah melawan atau bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh sang kekasih kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli kepada anak yatim menjadi tema kita pada perbicaraan kali ini. Amalan sederhana tetapi dia itu bernilai luar biasa, bisa dilakukan oleh siapapun. Itulah dia kepedulian terhadap anak-anak yatim. Banyak orang yang dengan amalan-amalannya itu dia lakukan berupa pembangunan fisik, tetapi mungkin sangat jarang amalan yang dilakukan dalam bentuk rupa pembangunan mental. Jangan tanya mungkin semangat umat ini dalam membangun tempat ibadah, sebut sajalah itu masjid, surau, musala dan langgar, atau sejenisnya. Tetapi bagaimana dengan pembangunan mental? Ini yang mungkin menjadi perhatian bagi kita bersama. Dan saya ingin menyampaikan pembangunan mental ini terutama yang berhubungan dengan anak-anak yatim. Tidak ikut membangun masjid. Di situ tentu tidak ada ancaman khusus bahwa orang itu disebut dengan tidak peduli dengan agama, atau bahkan tidak akan dikatakan sebagai pendusta agama. Tapi ingat, ada amalan yang sepertinya sederhana. Bila kita tidak ikut dalam hal itu, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Apakah itu? Peduli dengan anak-anak yatim. Sekarang mari kita renungkan dan kita tanya diri kita masing-masing, kira-kira apa bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak yatim tersebut? Adakah sedikit rasa dalam hati kita mengatakan bahwa saya sudah peduli dengan anak-anak yatim? Buktinya saya sering memasukkan uang ke dalam kotak masjid yang disediakan, apakah di depan pintu masjid atau mungkin kotak berjalan dikala mungkin saja di saat waktu Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian terhadap anak-anak yatim itu tentu tidak cukup sebatas itu saja. Ingat, kebutuhan anak-anak yatim itu dia membutuhkan kebutuhan sama seperti anak-anak normal, seperti anak-anak kita. Dia butuh makan, dia butuh biaya sekolah dan penghidupan, dan dia juga butuh perhatian dan kasih sayang. Bila berhubungan dengan uang misalnya, alhamdulillah inisiatif dari Bapak pengurus masjid kita
itu telah mengumpulkan dana melalui kotak infak di masjid yang terkadang dibagikan, kebanyakan dibagikan 1 kali setahun, walaupun jumlahnya banyak. Tapi ingat, ini salah satu inisiatif baru. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari? Jemaah yang dirahmati Allah, dalam fakta yang kami temukan di lapangan, anak-anak ini kebutuhan mereka itu setiap hari. Tahukah kita, sebelum Ramadan ini 2-3 hari sebelum Ramadan kami berkunjung kepada sebuah rumah anak yatim. Apa yang terjadi? Kaum muslimin, mereka tidak makan, tidak lengkap makannya 3 kali sehari. Dia masih bersekolah di SMP, dia kembar, berada di pinggir jalan utama antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Apa yang terjadi? Anak-anak yatim itu sehari sekolah, sehari tidak, dan yang mirisnya adalah paginya pergi sekolah tidak makan, pulang dari sekolah mereka tidak mendapatkan apa yang akan mereka makan. Kehidupan mereka itu sudahlah mereka anak yatim, tetapi ibunya juga dalam keadaan miskin. Wahai kaum muslimin yang bersemangat, mungkinkah kita selamat? Padahal itu terkadang ada di lingkungan kita. Mohon maaf kita sampaikan, ada kalanya zikir-zikir kita atau bacaan-bacaan Quran kita, kesolehan kita lah. Setiap hari mungkin kita berjamaah. Tapi bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak yatim? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sisi makan saja misalnya. Ingat kebutuhan mereka itu setiap waktu. Di samping itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi menyampaikan kalau seandainya kemiskinan ini benar, hati-hati kita. Yang ingin kita sampaikan adalah jangan sampai kemiskinan dari anak-anak yatim ini lalu tiba nanti orang yang sudi membantu mereka hingga mereka bisa tegak dalam kehidupan ini, ya terisi perutnya, tetapi mereka secara pelan-pelan diberikan arahan yang tentu tidak lagi sesuai dengan agama kita. Bahkan mungkin ada niat untuk memurtadkan mereka. Ingat, andaikan anak-anak yatim ini murtad disebabkan karena kelaparan, pantaskah kita disebut orang-orang yang peduli dengan agama ini? Bahkan ingat, kalau kita tidak peduli dengan agama mereka ini, kita dicap sebagai pendusta agama. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya semangat ini patut kita gelorakan kembali di tengah-tengah ibadah-ibadah kita yang berupa ritual, dan juga kita membangun mental dari anak-anak yatim ini. Mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang. Tegurlah mereka bila kita tidak bisa membantu dengan dana. Dan ingat juga, bila kita membantu dengan dana, perlakukan caranya dengan baik dan benar. Pernah suatu kali kita diajak di sebuah hotel, tidak kita sebutkan, diundanglah anak yatim di situ. Tetapi perlakuan terhadap mereka seakan-akan mereka itu ya orang yang dipinggirkan. Tidak, mereka itu anak mulia. Perlakukan mereka dengan cara mulia. Walaupun teorinya mereka secara lemah, mereka orang yang membutuhkan tentunya. Maka untuk itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membantu dengan dana juga jangan lupa membantu, berikan mereka dengan rasa juga. Dan dari penelitian kami, dari buku yang telah kita tulis, Yatim Love Unlimited, kita peduli dengan anak yatim itu sepanjang waktu. Kenapa? Karena memang kebutuhan mereka itu, terutama sampai mereka benar-benar balik, kebutuhan perhatian itu yang luar biasa. Begitu ayah mereka pergi, ada yang hilang dari sisi mereka. Siapakah pengganti posisi ayah itu? Ya kaum muslimin. Maka kita harus memberikan perhatian yang luar biasa kepada mereka. Tidak hanya dengan dana, tapi juga melalui perhatian kita. Sapalah mereka dengan penuh kelembutan dan keikhlasan. Apalagi mereka yang masih kecil-kecil itu. Maka digambarkan oleh Nabi itu, mengusap kepala anak yatim itu tentu adalah dalam makna bagaimana benar-benar kita menyayangi anak-anak yatim itu dengan hati dan sepenuh jiwa kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kamang TV, Nabi telah mengisyaratkan bagi kita, kalau benar-benar kita ingin mencintai Nabi kita Muhammad SAW, pasang niat sekuat-kuatnya untuk mencintai anak-anak yatim. Mulai sekarang perhatikan, dari titik rumah kita berapa jaraknya, 10, 20, 30 rumah kiri kanan muka belakang, adakah anak yatim? Atau mohon maaf, bila kita mungkin mengurus umat ini, pengurus masjid misalnya, kita juga memberikan perhatian. Jangan, tidak ada tuh batasan wilayah untuk anak yatim. Kalau seandainya di masjid kita mungkin berlimpah, oh itu bukan wilayah kita, tidak ada teritorial untuk wilayah anak yatim ini. Ya minimal yang bisa kita jangkau, kita jangkau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya dalam kesempatan yang berbahagia ini, pesan bahwa pedulilah terhadap anak-anak yatim, tersenyumlah kepada mereka. Ingat, kita harus peduli dengan mereka sepanjang waktu. Sebentar lagi atau nanti akan disambut oleh Lebaran, pastikan anak-anak yatim kita, mereka telah memiliki selembar baju lebaran. Bukan soal mereka pakai untuk bisa berlebaran, tetapi mungkin pemberian yang kita beri itu maknanya sungguh sangat luar biasa. Jamaah,
Semoga kita adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa menjadi jembatan kebaikan, terutama terhadap anak-anak yatim kita. Dan ingat, peduli dengan anak yatim berarti kita sudah terbebas dari pendusta agama. Peduli dengan anak yatim berarti kita benar-benar mendapatkan ridho atau kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus bagi ibu-ibu yang menjaga anak-anak yatimnya, bersabarlah dan berbahagialah, bergembiralah hari ini. Anda, ibu, sedang berada dengan cahaya-cahaya yang luar biasa. Mungkin rumah ibu lah yang bercahaya bila kita lihat, bila dilihat dari langit. Maka untuk itu tersenyum dan berbahagialah dan naungilah mereka sepenuh hati. Demikian kaum muslimin, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.